Halo teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya dalam sebuah eh, kilasan tentang analisa buku yang dalam kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah buku dari seorang psikolog terkenal yang bernama Eric Fromm yang judulnya ialah eh, The Heart of Man. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Eh, Status questionnaire yang diangkat oleh Eric Fromm di sini ialah bahwa apakah manusia memiliki kemampuan untuk menghancurkan atau memelihara, untuk mematikan atau menghidupkan, untuk menumbuhkan atau untuk menghalangi. Dan menurut Eric Fromm, dia mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih kematian dan juga memiliki kemampuan untuk memilih kehidupan. Kalau dia mencintai kematian, dia menjadi seorang necrophilia. Kalau ia mencintai kehidupan, ia menjadi seorang biophilia. Dan dari buku ini sebenarnya saya ingin menggali lebih dalam. Saya ingin tahu sudut pandang dari Eric Fromm sendiri tentang penyebab mendasar apa yang membuat manusia uh, membuat hati manusia memilih untuk mencintai kematian atau necrophilia tadi. Nah, ini yang ingin saya bahas. Ini status questionnya saya. Ada banyak hal sebetulnya yang bisa digali dari sini. Dia pertama-tama juga menghantar manusia bahwa sebenarnya apakah manusia itu serigala atau manusia itu domba atau manusia itu kedua-duanya, baik serigala maupun domba. Ungkapan terkenal dari Thomas Hobbes yaitu Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi sesamanya, eh, menggambarkan kurang lebih hal tersebut. Tapi saya tidak akan masuk ke sana. Saya lebih tertarik tentang apa pandangan dari Eric Fromm sendiri tentang penyebab dari akar dari cinta akan kejahatan atau cinta akan kematian itu. Nah, rupanya Eric Fromm menyampaikan 3 tesis mendasarnya tentang akar dari kekerasan, atau 3 yang dia sebut sebagai fenomena kekerasan, yang mana kalau ketiganya itu mencapai tingkatan yang paling tinggi, maka akan terjadi yang namanya sindrom peluruhan. Jadi orang akan menghancurkan demi kehancuran itu sendiri, orang akan membenci demi kebencian itu sendiri. Nah, 3 fenomena yang dijadikan oleh Eric Fromm sebagai pendirian atau tesisnya ialah bahwa 3 fenomena itu, yang pertama cinta pada kematian, yaitu necrophilius, dan yang kedua ialah narsisisme, dan yang ketiga itu ialah fiksasi incestis, simbiosis. Nah, ini yang akan saya bahas satu persatu. Semoga Anda sabar karena ini cukup panjang. uh, Mengenai cintakan kematian diawali dengan sebuah ungkapan yang terkenal dari seorang filsuf Spanyol, la bajo la inteligencia, viva la muerte. Jatuhlah akal sehat, hiduplah kematian. Ini dipakai oleh seorang jenderal perang. Dan kemudian filsuf tersebut mengkritisi bahwa ketika akal budi jatuh, ketika manusia tidak punya kapasitas untuk mengkritisi segala sesuatu, maka ia akan jatuh pada viva la muerte, hiduplah kematian. Suatu yang sangat paradoks, kematian itu menjadi hidup. Contoh orang yang masuk kategori cinta akan kematian ini tentu saja adalah Hitler. Menarik sekali fenomena tentang Hitler bahwa dia mencium bau kematian itu sebagai sesuatu yang harum, sebagai sesuatu yang manis. Ia terpesona dengan kerusakan dan ia punya kepuasan terdalam pada kehancuran. Seorang prajurit katanya pernah melihat sosok Hitler yang mencium bau mayat yang begitu menyengat, tetapi saat itu ia seperti dalam keadaan trans, dan saat itu ia tidak pernah beranjak dalam waktu yang lama dari bau mayat yang sangat menyengat itu. Ia sangat terobsesi dengan itu.
karakter-karakter orang nekrofilia itu, yang pertama, ia memiliki hasrat yang penuh akan kematian, dan kemudian juga ia mencari atau mengejar kekuatan, karena kekuatan itu adalah sarana bagi dia untuk mengalih bentuk manusia menjadi mayat. Nah, itu secara ekstrim ya, secara bentuk sederhananya itu ialah potensi manusia untuk untuk menjadikan kekuatan yang dimilikinya itu untuk membawa budaya kematian itu, misalnya mempermalukan seseorang atau merampas kepemilikan seseorang. Nah, lalu kemudian karakter yang berikutnya ialah ia mencintai kekuatan ya, yang ia jadikan itu menjadi jalan hidup bagi dia untuk menghancurkan. Nah, ia juga mencintai apa-apa yang tidak tumbuh. Artinya ia mencintai apa yang mekanis. Ia tidak suka dengan yang dinamis. Ia mencintai yang apa yang mekanis, berjalan secara runtut dan teratur. Ia mencintai kendali karena itu adalah caranya bagi dia untuk membunuh kehidupan itu sendiri. Dan ia juga mencintai kegelapan. Simbolnya ialah rahim. Orang tersebut senang untuk hidup di masa lalu, tidak suka dengan ketidakpastian dan ketak terprediksian, dan juga untuk mengontrol yang dialih bentuk kematian, yaitu kepastian. Jadi ia tidak suka akan ketidakpastian, ketak terprediksian, supaya ia bisa mengontrol sesuatu, ya, sehingga sesuatu yang dapat terkontrol adalah contohnya adalah kematian, karena kematian adalah suatu kepastian. Karakter berikutnya ialah ia mengubah yang organik menjadi yang tidak organik. Ia misalnya mengubah sebuah lembaga yang adalah organ, misalnya gereja itu adalah organis, ya, kesatuan organis, tapi menjadi satu yang mekanis. Ia ubah. Nah, ia tidak suka tadi dengan ketidakpastian, tidak suka dengan dinamisitas. Orang ini juga gampang untuk kehilangan yang ia miliki. Artinya ia kehilangan kontak dengan dunia. Jadi karakter orang ini ialah karakter orang kehilangan. Yang dimaksudkan di sini ialah bahwa ia kehilangan kontak dengan dunia karena satu-satunya kenyataan itu ialah apa yang ia miliki, apa yang saya miliki. Nah, oleh karena itu lebih baik bagi orang tersebut kehilangan nyawanya daripada kehilangan miliknya. Nah, faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang jatuh pada necrophilias yaitu ketika adanya kelangkaan, ketika adanya ketidakbebasan, ketika adanya ketidakadilan. Dan Hitler mengalami itu semua di masa kecilnya. Orang tersebut senang dengan prinsip hidup mekanis, homo mechanicus, yang nantinya tentu akan mengarahkan pada sesuatu, yaitu yang namanya disebut cinta akan kematian. Ciri-cirinya orang ini suka dengan intelektualisasi, kuantifikasi, abstrakisasi, suka birokrasi, dan juga suka reifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua itu ialah narsisme. Nah, fenomena yang kedua itu narsisme. Dalam hal ini Erich Fromm bertolak dari gagasan dari tentu saja Sigmund Freud yang meletakkan dasar dari hidup manusia pada libido. Narsisme menurut Freud yaitu libido yang ditarik dari dunia luar kemudian yang disimpan di dalam bentuk ego. Nah, pada manusia bayi misalnya ego itu belum maksimal, dan yang se ekstrem dengan itu ialah pada orang gila, di mana ia telah berhenti menjadi dunia nyata, maka seorang yang sudah tidak waras lagi, tidak tahu malu, ia tidak tahu dan seterusnya, ia sudah berhenti menjadi
manusia nyata. Karakternya orang-orang tersebut biasanya ia memutus semua kaitan dengan kenyataan-kenyataan di luar, dan kemudian ia mengganti dirinya, dan kemudian ia menjadikan dirinya sebagai pengganti dari kenyataan tersebut. Lalu orang ini juga, karakter narsisistik ini, ya tidak mampu membedakan dirinya dengan orang lain, cenderung memaksakan diri. Jika saya punya waktu, maka dia juga harusnya punya waktu. Kalau saya mencintai gadis itu, dan saya yakin bahwa gadis itu pasti mencintai saya. Itu karakter narsistik. Ada juga orang yang seharian berada di depan cermin, fokus pada kemolekan tubuhnya saja, dia menghabiskan waktu energinya untuk tubuhnya saja. Ini orang karakter narsisistik, ya, tidak mampu membedakan dirinya dengan orang lain. Nah, bentuk ekstrim dari narsisistik itu ialah penghancuran diri, tentu saja. Dan kemudian orang narsisistik ini menunjukkan semua karakter yang menunjukkan bahwa ia suka memuaskan dirinya di depan banyak orang. Orang-orang tersebut biasanya suka omong kosong, tapi kemudian ia merasa bahwa itu sesuatu yang penting. Orang tersebut juga tidak mendengarkan dan tidak tertarik dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Bahkan ia juga bisa pura-pura tertarik sebenarnya, padahal tidak. Lalu kemudian orang ini juga menolak kritik. Kalau dia dikritik bisa menjadi marah atau dalam bentuk ekstrem lainnya menjadi depresi. Jadi ia akan memusuhi serangan, segala bentuk yang menyerang dia akan ia musuhi. Bahkan saja sikap narsistik ini bisa disembunyikan, seperti misalnya menjadi rendah hati, menjadi sederhana. Supaya apa? Supaya kerendahan hatinya ini, sikap sederhana ini dijadikan menjadi objek pemujaan dirinya. Nah, semakin kuat narsisisme seseorang, semakin kurang ia untuk menerima fakta kegagalan dalam dirinya, kemudian juga kritik logis orang lain. Alih-alih menerima kritik tersebut, malah mungkin membuatnya merasa sakit hati. Oke, lalu kemudian bentuk-bentuk fisik dari orang-orang narsisistik ini, dari raut wajahnya biasanya dari senyum wajahnya ada kesan sombong, lalu penuh kebahagiaan, kepercayaan, tapi juga ada kekanak-kanakan. Bahkan beberapa psikolog melihat ada kecenderungan pada raut mukanya, misalnya seperti kedipan mata yang aneh, yang katanya seperti itu simbol setengah kesucian dan setengah kegilaan. Saya sendiri kurang tahu persis. Atau bahkan misalnya pada saat seseorang sedang makan, ia tidak pernah berhenti bicara, dan ia menjadikan dirinya itu menjadi objek lebih penting daripada makan dan makan bersama dan makanan itu sendiri. Nah, objek narsisisme itu macam-macam ya, bisa kehormatannya, kecerdasannya, keindahan tubuhnya, akal budinya, penampilan bagusnya, kekayaannya, otaknya, penisnya, bahkan kebajikannya. Nah, tidak semua narsisme itu negatif, karena narsisme secara alami memang diperlukan oleh manusia untuk bertahan hidup, untuk membela diri. Tapi ini makanya disebut ini sebagai narsisme yang bagus atau narsisme optimal. Nah, tapi kemudian orang bisa menjadi jatuh pada narsisme individual, di mana ia abai kepada orang lain, dan ia juga tidak bisa memberi tempat kedua untuk kepentingan pribadinya, atau dia tidak bisa membuat kepentingan pribadinya dan kepentingan orang lain itu menjadi sama. Hasil yang paling membahayakan itu ialah terjadinya penyimpangan penilaian rasional manusia. Jadi tidak lagi berdasarkan penilaian objektif tentang apa yang baik, apa yang indah, apa yang bajik atau bijak, tapi kemudian sumbernya itu berdasarkan pada aku, pada milikku. Ya, contohnya itu pada orang mabuk ya. Orang mabuk itu kan dia merasa sedang di puncak dunia, maka bisa saja ia berkata suatu hal, padahal sebenarnya ia berada pada pelambungan diri, ia sedang meninggikan dirinya sendiri saja. Atau juga ada juga orang yang mengucapkan
ucapan narsisme yang tinggi tidak sesuatu yang harus membosankan tentang dirinya, tapi sebuah gagasan-gagasan yang menarik. Tapi sebenarnya itu bukan kualitas nyata hidup mereka. Nah, coba ya, hanya untuk menjadi narsis di situ ya. Nah, juga narsisme ini bisa mengakibatkan orang menjadi depresi. Maka oleh karena itu ada dua jenis itu, yaitu narsisme, dan ini menarik sekali. Ada narsisme yang jinak. Narsisme yang jinak ini menurut Erich Fromm itu ialah hasil dari apa yang saya kerjakan, apa yang saya sedang lakukan. Menunjukkan itu merupakan satu pencapaian manusia yang sesungguhnya ini diperlukan. Sementara narsisme ganas itu ialah bahwa yang ia tunjukkan bukan apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, apa yang dihasilkan, tapi apa yang menjadi miliknya. Yang ia tunjukkan ke orang lain itu ya apa yang menjadi miliknya, tubuhnya, hartanya, kekayaannya. Nah, ini coba kita bisa tarik ke sini ya. Makin marak dewasa ini orang buat channel YouTube. Nah, kita bisa melihat apa yang orang tunjukkan pada pertunjukan-pertunjukan itu. Apakah yang tunjukkan itu ialah hasil karyanya, apa yang ia menjadi kerja kerasnya dia, atau hanya sesuatu yang menunjukkan bahwa ini saya kaya, ini saya cantik, ini tubuh saya molek dan seterusnya. Kemudian kita bisa membedakan narsisme yang jinak maupun narsisme yang ganas. Tampaknya tidak sedikit ya orang yang jatuh pada narsisme yang ganas itu, yang menganggarkan mobilnya, hartanya, uangnya juga. Nah, dalam skop yang lebih besar narsisme kelompok itu, pada tingkat yang sekuler orang juga bisa berpandangan bahwa kelompok saya adalah satu-satunya yang terbaik, sementara yang lain tidak. Bahkan juga dalam kelompok religius, pada tingkat religius pun orang ada kelompok yang berkata bahwa kelompok saya adalah kelompok satu-satunya yang percaya pada Tuhan yang sejati, sementara yang lain itu sesat. Perang Dunia Pertama bahkan menurut Erich Fromm dipicu oleh narsisme pan-Jerman dan pan-Slavik yang menganggap keunggulan ras Arya sebagai ras yang paling tinggi. Kemudian narsisme kelompok juga akan makin tampak ketika mereka memiliki seorang pemimpin yang karismatis, maka orang tersebut akan diikuti dengan begitu bersemangat. Bahkan dengan seorang pemimpin ini pengikutnya akan mengidentifikasikan dirinya ya. Itu akan sangat mudah narsisme terjalin di berkelin dan di sekitar ini. Jadi kesimpulannya, narsisme itu ada yang baik ya. Kalau itu adalah narsisme jinak, di mana kepentingan biologis, kepentingan sosiologis seperti kemampuan untuk kebutuhan untuk bertahan, kebutuhan untuk melestarikan diri itu mengharuskan manusia untuk narsis. Ada juga narsisme yang ganas, yaitu yang bertentangan dengan sudut pandang nilai-nilai, terutama kasih dan terutama nilai akal sehat juga, dua nilai tersebut. Yang berikutnya, fenomena yang ketiga itu ialah fenomena incestis symbiosis. Nah, teorinya tentu berdasar pada teori Freud, di mana terjadi fiksasi incestis di sana, di mana ketika seorang anak lahir dia memiliki kemelekatan antara ibu dan anak, di mana seorang anak ini akan memandang ibunya secara seksual dan memandang ayahnya sebagai rival seksual. Lalu kemudian teori Freud mengatakan bahwa ada kecenderungan manusia untuk tampil ke dalam cahaya, itu kecenderungan yang pertama, dan kecenderungan yang kedua itu kembali kepada rahim. Tampil ke dalam cahaya itu berarti manusia mulai masuk dalam dunia petualangan, mulai masuk ke dalam dunia ketidakbergantungan, masuk ke dalam dunia kemandirian. Sementara kalau kecenderungan yang kedua itu ialah kecenderungan kembali ke rahim, kecenderungan kembali ke kepastian, karena di rahim semuanya serba pasti. Di sana apa yang kita butuhkan disediakan, di sana hidup kita terasa aman. Dan simbol itu adalah kembali ke rahim adalah simbol kebergantungan, yang nantinya tentu dengan serta-merta itu melemahkan kemandirian dan tanggung jawab.
Nah, biasanya personifikasi dari fiksasi insestis ini yaitu ialah fiksasi kemelekatan kepada ibu, keluarga, klan, tanah kelahiran, bangsa, agama, partai politik. Bahkan penyembahan kepada Tuhan juga adalah salah satu bagian dari personifikasi dari fiksasi insestis antara kemelekatan ibu dan anak. Tapi nanti ada tingkat-tingkat yang kurang parah ya. Ada tingkat yang kurang parah misalnya kita punya sosok keibuan, lalu kemudian saya bergantung tanpa syarat, lalu kemudian ya seperti tahanan bagi sosok keibuan itu. Jadi ada sikap ketergantungan. Rupanya ini bagi Eric Fromm merupakan juga fiksasi insestis. Nah, lalu juga tapi ada simbiosis insestis di mana kita melekat pada sosok inang. Apakah orang itu pernah kita kenal atau tidak, pernah kita temui atau tidak, pernah ada atau tidak ada. Nah, ini contohnya terletak pada penyembahan nenek moyang. Nah, di sini sebenarnya terjadi relasi dependensi ilusif sebenarnya. Jadi ada terjadi dependensi khayalan. Nah, semakin berat ketergantungan ini, semakin susah untuk menjelaskan bahwa dua hal ini adalah dua orang tersebut sebenarnya terpisah. Nah, relasi di antara keduanya itu bisa superior tapi juga bisa inferior. Nah, kedalaman regresi ini bisa mencakup ke dalam 3 hal. Yang pertama, akal dan objektivitas. Tidak mampu lagi berpikir logis, melihat bahwa satu-satunya yang ia lakukan ialah memenuhi kebutuhan sang ibu. Lalu kemudian juga kedalaman regresi yang kedua, ia menjadi kurang menyadari bahwa orang lain itu merupakan manusia seutuhnya. Lalu kemudian yang paling penting juga kedalaman regresi itu akan menghasilkan konflik terhadap independensi dan integritas diri, di mana orang menjadi tidak bebas menjadi dirinya sendiri, ia tidak memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri, tidak bebas berkomitmen dan tidak terbuka terhadap dunia. Nah, kaitan erat antara ketiga ini, nekrofilia, narsisistik, dan fiksasi incest. Nah, di awal narsisme dan fiksasi incest sendiri bagi Eric Fromm, objek narsisme itu ialah kesatuan ibu dan anak seperti yang sudah dibahas tadi. Fiksasi narsisnya ialah keterikatan pada rahim dan payudara ibu. Dan ini bisa dipakai untuk menjelaskan misalnya fanatisme nasional, fanatisme religius, fanatisme rasial, dan fanatisme politik. Nah, ketiganya berkaitan erat, maka akan terjadi yang namanya sindrom peluruhan. Di mana manusia ciri khasnya yaitu ia memiliki kerinduan akan rahim, itu simbol dari pendambaan akan kematian dan kerusakan. Lalu kemudian ia menjadi orang yang jahat, mengkhianati kehidupan dan pertumbuhan. Ia menjadi pemuja kematian dan kecacatan, dan kenyataan satu-satunya dalam hidupnya itu ialah keinginan-keinginannya dan pikiran-pikirannya sendiri. Contoh-contoh orang yang jatuh pada ketiga hal itu ialah contohnya Hitler, Stalin, lalu pendakwa sejati tentang kekerasan, perang, dan kehancuran. Itu yang dibahas oleh Eric Fromm pada saudara. Nanti kita mungkin bisa masuk ke bagian yang kedua, di mana lawan dari sindrom kematian tadi, sindrom peluruhan itu adalah sindrom pertumbuhan. Jadi cinta pada kematian dilawan dengan cinta pada kehidupan. Nekrofilia dilawan oleh biofilia. Lalu kemudian narsisistik dilawankan dengan cinta pada manusia. Love your neighbor. Dan yang ketiga, fiksasi insestis simbiosis, lalu dilawan dengan
independensi jatuh pada independensi, kesaling bergantungan, bukan ketergantungan tapi kesaling bergantungan. Kita ini adalah makhluk independensi dalam suasana kebebasan tentu saja. Itu para saudara, teman-teman sekalian, ulasan yang bisa saya berikan tentang the heart of man, ya, kejeniusan hati manusia untuk kebaikan dan kejahatan. Seperti yang saya katakan di awal, saya ingin fokus pada akar-akar dari sebuah kejahatan, dan ini nanti bisa kita pakai untuk menganalisa tentang mengapa sebuah kekerasan terjadi dalam sebuah masyarakat atau kelompok sosial, atau bahkan dalam sebuah keluarga atau dalam hubungan relasi suami istri, bahkan dari yang nukleus, yang keluarga inti, sampai yang lebih besar daripada itu. Nah, semoga apa yang saya sumbangkan ini berguna untuk Anda. Ambil yang perlu, buang yang tidak perlu untuk Anda. Buku ini menurut saya, untuk saya pribadi, sangat membuka wawasan atau insight saya tentang kekerasan, tentang hati manusia yang mengapa bisa jatuh pada kecenderungan kepada kejahatan, mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, itu tentu akan menjadi sebuah perenungan atau refleksi yang lebih panjang lagi untuk memahami tentang ini, terutama dalam kehidupan kita. Dan paling utama itu ialah kita, menurut Erich Fromm, adalah manusia yang juga memiliki kebebasan untuk masuk kepada 3 karakter yang paling penting, yaitu mencintai kehidupan, mencintai manusia, dan juga kesaling bergantungan di antara kita. Oke, terima kasih para teman-teman yang sabar untuk mendengarkan saya. Selamat beraktivitas. Stay safe and stay healthy.